Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic for human resource management is wage and salary. Jadi kita akan bicara mengenai hal yang hampir semua orang sukai, yaitu uang dan kompensasi serta benefit, yaitu tunjangan. Itu adalah materi hari ini untuk yang akan kita bahas pada hari ini. Employees' compensation is one of the major determinants of employee satisfaction in an organization. The compensation policy and the reward system of an organization are viewed by the employee as indicators of the management attitude and concern for them. It is not just the compensation endowed, but its fairness as perceived by the employees that determines the success of a wage and salary administration system. Hence, it is very important for the management to design and implement its compensation system with utmost care and tact. A good wage and salary administration should be able to attract and retain employees, give them a fair deal, keep the organization competitive, and motivate employees to perform their best. Jadi kompensasi itu adalah salah satu faktor yang menjadi pertimbangan utama untuk para pegawai atau calon pegawai untuk melamar pada suatu perusahaan. Dan kalau pegawai tersebut sudah diterima dalam perusahaan tersebut, itu juga merupakan salah satu faktor menjadi salah satu kepuasan dan kesejahteraan pegawai. Memang untuk jumlah dan strategi dan bagaimana pemberian dan sebagainya itu tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Tapi pada intinya suatu perusahaan atau organisasi atau lembaga itu sebaiknya memberikan perhitungan yang adil terkait bagaimana kita akan memberikan kompensasi, tunjangan serta hadiah kepada para pegawainya. The principle of wage and salary, there should be a definite plan and system to ensure maintaining competitiveness, matching employees' expectation, reinforcing positive employee behavior and contribution to the organization, devising a system that is the most efficient for the organization. The compensation system should formulate and define rules and regulation. The compensation package must ensure fairness. Compensation system should be flexible enough so that future changes can be incorporated, and should take care and comply of all the rules and manage the interest. Ini beberapa prinsip terkait pembagian dan perhitungan ini. Jadi memang harus ada peraturan yang pastinya, kemudian sesuai dengan kinerja pegawai, kemudian ada sistem yang akan terus berjalan, dan kemudian sebaiknya jujur, adil, dan juga terbuka. Itu pada intinya prinsip terkait wage dan salary. Factors affecting wage and salary. The term employees' remuneration include both wage and salaries. Wages are commonly considered as the price of labor paid to the workers for the service rendered to the organization employing them. Where quantum of service rendered is difficult to measure, the payment is called salary. Normally, payment made to workers is referred to as wages, and remuneration paid particularly to person whose output can be measured, such as clerical, supervisory, and managerial staff, is called salary. Factors affecting wage and salary are demand and supply, organizational ability to pay, prevailing market rate, productivity, cost of living, management attitude, psychological and social factors. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi terkait pembagian gaji. Jadi bedanya wage dan salary itu, kalau wage itu pada intinya itu adalah yang memang harga umum atau UMR yang seperti kita kenali. Kalau salary itu adalah biasanya ada tambahannya. Jadi yang kita terima atau yang Anda terima setiap bulannya itu adalah wage dan tambahannya itu adalah salary. Tapi pada intinya baik wage maupun salary itu adalah uang kompensasi yang diberikan oleh perusahaan, organisasi atau lembaga untuk membayar keringat dari hasil kerja keras para pegawainya itu. Beberapa contoh faktor yang berpengaruh itu adalah demand and supply gitu. Jadi berapa banyak jumlah pegawai yang ada dengan kinerja yang dia berikan, kemudian kemampuan dari perusahaan itu untuk membayar, kemudian bagaimana tingkatan pasar, produktivitas seperti apa, biaya hidup, kemudian manajemennya seperti apa, dan berbagai faktor sosial yang lainnya. Makanya kenapa waktu itu pernah ada berita pegawai-pegawai di Jogja misalkan meskipun gajinya rendah tapi mereka hidup bahagia, atau misalkan gaji di Jakarta tinggi tapi mereka tidak bahagia dan sebagainya. Itu karena perhitungannya itu memang tidak bisa standar karena disesuaikan dengan biaya hidup, kemudian dengan kondisi ekonomi, dan kemudian bagaimana kondisi pasarnya, pekerjaannya seperti apa, dan lain sebagainya. So there are a lot of tons of factors affecting this. Okay. Wage plans are mainly micro plans, and each company may devise any of the wage plans. Basically, there are two methods, time rate and then piece rate. Gitu. Jadi untuk pembagian gaji ini ada dua metode yang biasanya diambil, apakah time rate atau piece rate. Untuk time rate ini biasanya itu adalah yang paling umum dilaksanakan. Misalkan
sebulan sekali, apakah 2 minggu sekali, misalkan atau 3 minggu sekali untuk bayaran atau gaji yang diberikan kepada para pegawainya. Misalkan setiap tanggal 1 atau mungkin setiap tanggal 30 atau tanggal 25 dan lain sebagainya. Kalau untuk piece rate, ini para pegawai ini dibayar sesudah mereka melakukan suatu hal. Katakanlah misalkan kalau kita akan membuat lembaga kursus, misalkan pegawai kita bayar sesudah mereka misalkan mengajar 10 kelas baru kita bayar. Atau kalau misalkan kita punya suatu perusahaan konveksi, misalkan pegawai kita misalkan sudah melipat 15 baju baru kita bayar dan lain sebagainya. Jadi yang paling umum dilakukan itu biasanya adalah time rate. Karena misalkan karena menghitungnya lebih gampang dan kemudian lebih jelas. Jadi pegawai itu menerima bayaran atau gaji mereka ini setiap tanggal berapa. Okay, process of wage determination includes job analysis and job evaluation, survey of wages in the environment, determining wage structure, deciding rules for wage administration, dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu menentukan pembagian gaji, selain dari aturan pemerintah, kemudian kondisi organisasi dari atau lembaga atau perusahaan itu sendiri, dan juga kebijakan dari perusahaan. Jadi ada banyak faktor pada saat memproses berapa jumlah gaji yang akan kita berikan kepada para pegawai kita. Oke, untuk beberapa contoh di sini prosesnya ada job analysis and job evaluation, kemudian determining performance standard and wage surveys, and then deciding wage structure and rules for its administration. Yang pertama adalah job analysis and job evaluation. Jadi kita lihat tingkatan kesulitan dari pegawai tersebut seperti apa. Kemudian kita hitung kira-kira berapa, kita buat kriteria kira-kira berapa standar orang tersebut menyelesaikan pekerjaannya seperti apa. Kalau wage survey, kita akan survei ke tempat yang lain atau lembaga perusahaan organisasi yang lain, kira-kira dengan tingkat kesulitan yang sama, dengan kriteria standar kelayakan misalkan atau ketuntasan dari suatu pekerjaan seperti apa. Jadi kita bisa dalam artian memiliki tolak ukur terhadap berapa gaji yang sebaiknya diberikan. Kalau kita sudah ada gambaran, baru kemudian kita akan memberikan jumlahnya nominalnya berapa dan kemudian bagaimana kita akan memberikan payrollnya seperti apa. Itu proses dari pada saat memberikan ini. Memang pada saat deciding wage structure-nya ini juga tergantung pada kebijakan perusahaan. Makanya kenapa untuk satu perusahaan A, B, dan C itu berbeda-beda. Oke, jadi itu saja bahasan hari ini terkait wage and salary. Jadi Anda bisa cukup jelas ya. Jadi untuk wage and salary ini dan tambahan lain itu adalah benefit gitu yang akan kita bahas pada pertemuan yang lain. Jadi itu adalah tergantung dari kebijakan perusahaan, kemudian produktivitas dari pegawainya itu sendiri serta tingkat kesukaran dan ketuntasan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Oke, semoga cukup jelas bahasan hari ini. So I hope that was clear enough. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.